warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengah Dayang dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hasbahuddin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah. Adapun judul karya tulis ilmiah saya yaitu dampak yang timbul dari pergaulan bebas. Masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apa faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja? Yang kedua, apa dampak yang timbul dari pergaulan bebas? Yang ketiga, apakah faktor lingkungan menjadi salah satu faktor utama pergaulan bebas? Yang keempat, apa saja bentuk-bentuk dari pergaulan bebas? C. Tujuan penelitian. 1. Faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. 2. Dampak yang timbul dari pergaulan bebas. Yang ketiga, faktor lingkungan menjadi salah satu faktor utama pergaulan bebas. Dan yang keempat, bentuk-bentuk dari pergaulan bebas. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis atau kegunaan teoritis. Penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan kepribadian remaja untuk orang tua dan masyarakat sekitar. 2. Manfaat praktis atau kegunaan praktis. A. Bagi remaja. Yang pertama, untuk berhati-hati dalam bergaul serta selalu bersikap terbuka dengan orang tua. Yang kedua, memberi masukan bagi remaja untuk selalu mempunyai kepribadian yang baik. B. Bagi orang tua. Yang pertama, lebih mengingatkan intensitas komunikasi dengan anak remajanya. Yang kedua, memberikan inspirasi dan rujukan bagi orang tua dalam rangka kepribadian remaja. C. Bagi peneliti. Dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang menyangkut intensitas komunikasi dalam keluarga terhadap kepribadian remaja. A. Pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. B. Bebas. Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan atau hak dengan anugerah dan kelebihan yang dimiliki. Kebebasan dapat juga diartikan memiliki kemampuan untuk bertindak atau merubah tanpa batasan. Sesuatu itu bebas jika dapat berubah dengan mudah dan tidak dibatasi dalam keadaan sekarang. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Jadi, pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mengembangkan perilaku yang menyimpan. Jenis penelitian ditinjau dari jenis datanya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif
interaksi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. B. Sumber data menurut Sutopo 2015. Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, baik berupa manusia ataupun dokumen-dokumen. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya. Data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. C. Metode pengumpulan data. Berikut adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah metode dasar dalam memperoleh data pada penelitian kualitatif. Observasi dalam hal ini lebih umum dibandingkan dengan observasi terstruktur dan tersistematis sebagaimana yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami perilaku subjek secara apa adanya. Wawancara mendalam adalah pertemuan antar dua orang untuk bertukar informasi, ide melalui sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang telah diteliti. Tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. D. Teknik analisis data. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif, berupa kumpulan terwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Bab 4. Pembahasan. A. Pergaulan. Bab 4. Pembahasan. A. Pergaulan. Remaja masa kini. Kita tentu tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar, baik di lingkungan maupun di media massa. Remaja adalah individu labil yang emosionalnya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. B. Akibat yang ditimbulkan remaja masa kini melakukan hubungan seks secara bebas merupakan akibat pertama dari pergaulan bebas, yang merupakan lingkaran setan yang tidak ada putusnya dengan berbagai akibat di berbagai bidang, antara lain di bidang sosial, agama, dan kesehatan sebagai berikut. Dalam seks bebas terkumpul berbagai macam dosa-dosa keburukan, yakni berkurangnya iman si pengsina, hilangnya sikap menjaga diri dari dosa buruk kepribadian, dan hilangnya rasa cemburu. Seks bebas menghilangkan rasa malu, padahal dalam agama malu merupakan suatu hal yang sangat ditekankan dan dianggap perhiasan yang sangat indah, khususnya bagi wanita. C. Solusi untuk menyelesaikan masalah pergaulan bebas. Kita semua mengetahui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, penyaluran dan minat
Bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Selain dari solusi di atas, masih ada solusi lainnya, yaitu memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan pola hidup, jujur pada diri sendiri, memperbaiki cara berkomunikasi. Bab 5. Kesimpulan. Kesimpulan. Masa remaja adalah masa peralihan di mana seseorang berpindah dari anak-anak menjadi dewasa. Dalam masa ini berbagai perubahan itu bisa disertai berbagai macam problema yang timbul karena tidak dipersiapkannya jiwa remaja untuk menghadapi perubahan tersebut. Oleh sebab itu, timbul berbagai problema remaja dan problema itu terselesaikan, maka akan yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. B. Akibat yang ditimbulkan remaja masa kini melakukan hubungan seks secara bebas merupakan akibat pertama dari pergaulan bebas yang merupakan lingkaran setan yang tidak ada putusnya dengan berbagai akibat di berbagai bidang, antara lain di bidang sosial, agama, dan kesehatan sebagai berikut. Dalam seks bebas terkumpul berbagai macam dosa-dosa keburukan, yakni berkurangnya iman si pengzina, hilangnya sikap menjaga diri dari dosa, buruk kepribadian, dan hilangnya rasa cemburu. Seks bebas menghilangkan rasa malu, padahal dalam agama malu merupakan suatu hal yang sangat ditekankan dan dianggap perhiasan yang sangat indah, khususnya bagi wanita. C. Solusi untuk menyelesaikan masalah pergaulan bebas. Kita semua mengetahui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, penyaluran dan minat bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Selain dari solusi di atas, masih ada solusi lainnya, yaitu memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan pola hidup, jujur pada diri sendiri, memperbaiki cara berkomunikasi. Bab 5. Kesimpulan. Kesimpulan. Masa remaja adalah masa peralihan di mana seseorang berpindah dari anak-anak menjadi dewasa. Dalam masa ini berbagai perubahan itu bisa disertai berbagai macam problema yang timbul karena tidak dipersiapkannya jiwa remaja untuk menghadapi perubahan tersebut. Oleh sebab itu, timbul berbagai problema remaja dan problema itu terselesaikan, maka akan muncul, dan jika problema itu tidak terselesaikan, maka akan muncul kenakalan remaja. Hal ini merupakan perilaku-perilaku menyimpan yang diakibatkan karena pergaulan bebas. Saran. Dalam karya ilmiah ini diharapkan pembaca tidak puas sehingga penulis masih terus mencari dan menggali referensi dari sumber yang lain. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ini semua bermanfaat baik bagi saya maupun yang menonton.